don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Akmal Marhali mengatakan timnas Indonesia saat ini menunjukkan kualitas yang sangat baik. Dia menuturkan bahwa timnas Indonesia bisa sejajar dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Korea Selatan. Rekor timnas Indonesia sejajar dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Korea Selatan. Tulis Akmal di Instagram pribadinya dilansir Selasa, 5 November 2024. Menurut Akmal, pencapaian sepak bola Indonesia itu patut diperhitungkan hingga sekarang. Sebab, dia mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang sukses meloloskan 3 skuad ke Piala Asia. Mulai dari timnas senior, timnas U20, dan timnas U17. Bahkan, di Asia, Indonesia sejajar dengan 8 negara elit sepak bola yang meloloskan 3 timnasnya. Mulai dari Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, Iran, Uzbekistan, Korea Utara, dan Cina, jelasnya. Akmal menilai pencapaian atlet sepak bola Indonesia itu patut dibanggakan. Oleh karena itu, dia menyebut peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia mesti diperhitungkan dengan baik, prestasi yang membanggakan. Tinggal bagaimana menyiapkan diri secara maksimal untuk lolos ke Piala Dunia, kata dia. Selain itu, Akmal mengatakan timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong memang berat untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Sebab, dia menuturkan hal tersebut masih mungkin ditembus skuad Garuda bersama Shin Tae-yong. Mulai dari timnas senior yang dilatih Shin Tae-yong yang sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Untuk lolos langsung sangat berat. Tapi, buat lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Syaratnya, kalahkan Bahrain dan Cina saat menjadi tuan rumah, paparnya. Sementara itu, Akmal Marhali turut menyoroti persiapan timnas Indonesia U20 di bawah kepemimpinan pelatih Indra Syafri dan timnas Indonesia U17 bersama pelatih Nova Arianto. Dia mengungkapkan timnas junior itu bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 dan U17 sekaligus. Keputusan pemberian status kewarganegaraan untuk Kevin Dix diambil dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI bersama Menpora RI Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker itu berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dengan begitu, proses naturalisasi Dix akan berlanjut tahap rapat paripurna DPR RI yang biasanya berlangsung hari Selasa. Setelah itu, berkas akan dibawa ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan keputusan Presiden RI dalam hal ini Prabowo Subianto. Dari sana, Dix baru akan menjalani pengambilan sumpah WNI. Terakhir, ia harus melewati proses perpindahan federasi untuk bisa membela timnas Indonesia. PSSI menargetkan seluruh proses itu rampung sebelum laga kontra timnas Arab Saudi. Dengan demikian, Dix bisa didaftarkan untuk pertandingan yang berlangsung pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekjen Yunus Nusi mengatakan harapan PSSI agar Komisi 13 DPR RI bisa mengabulkan permohonan proses naturalisasi tersebut, dibunyi pengumuman di situs resmi PSSI. Apalagi Kevin Dix bisa melakukan debut melawan Arab Saudi pada laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, diimbu pengumuman itu. Dengan waktu kurang dari 2 pekan, patut dinanti apakah proses naturalisasi Dix bisa rampung secepat mungkin atau tidak. Sebab, waktunya terlalu mepet. Komisi 13 DPR RI mengabulkan permohonan naturalisasi Kevin Dix. Sang pemain ditargetkan dapat turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Skuad Garuda sedang fokus tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini, dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kedua laga digelar di Stadion Gelora Bung Karno, dengan timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Hanya beberapa pekan kemudian, skuad Garuda akan kembali ke lapangan untuk Piala AFF 2024, yang akan dimulai pada Desember 2024. Namun, karena ajang ini berada di luar jendela FIFA, alias FIFA Matchday, maka klub tidak berkewajiban untuk melepas para pemainnya jika dipanggil tim nasional. Para pemain senior yang jadi andalan di klubnya, seperti mereka yang berkarir abroad, pun sulit melepas para pemainnya. Oleh karena itu, pelatih Shin Tae-yong mengatakan bahwa dirinya akan mengandalkan pemain dari tim U22 untuk ajang ini. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22.
Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain. Jika ST kepada para wartawan di FX Sudirman dalam acara Trofi Tour Piala AFF 2024. Sejatinya, tidak ada aturan mengenai hal itu dari AFF, namun Shin Tae-yong memilih untuk memberi kesempatan kepada para pemain mudanya untuk berkembang. Kendati demikian, sang pelatih asal Korea Selatan mengaku tetap ingin memperebutkan trofi Piala AFF 2024, setidaknya mencapai final. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya saya berharap bisa masuk final Piala AFF, tambah Shin Tae-yong. Dia tetap bisa memanggil para pemain abroad yang berusia di atas 22 tahun, tentunya. Namun, mempertimbangkan pernyataannya di atas, maka mari beranggapan bahwa Shin Tae-yong akan mengandalkan pemain berusia maksimal 22 tahun sepenuhnya. Di bawah Mister Shin Tae-yong masih bisa mengandalkan kiper bintangnya, Hernando Ari, yang kini berusia tepat 22 tahun. Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2024 pada akhir tahun ini, dan pelatih Shin Tae-yong telah mengonfirmasi bahwa dirinya akan mengandalkan pemain di bawah usia 22 tahun. Banyak supporter Timnas Indonesia yang sekarang mulai ikut membantu federasi untuk mencari pemain keturunan di Eropa. Hal ini tidak terlepas dari fenomena sejumlah pemain keturunan khususnya di Belanda yang kini memilih untuk bermain di tanah asal leluhurnya, Timnas Indonesia. Kehadiran mereka pun dirasa membawa dampak instan lantaran prestasi yang digapai Timnas Indonesia dalam waktu singkat. Salah satunya lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan itu pun tidak dapat dipisahkan begitu saja dari peran pemain keturunan tersebut. Apalagi, sekarang sudah ada 13 penggawa asal Eropa di Timnas Indonesia. Meskipun telah banyak diminati oleh pemain Eropa untuk opsi karir internasionalnya, namun Timnas Indonesia juga pernah mendapat penolakan dari mereka. Salah satunya ialah dari bintang AC Milan Tijjani Reijnders yang pernah menolak tawaran bergabung dengan Timnas Indonesia demi Belanda. Akan tetapi, kesabaran Tijjani Reijnders tersebut akhirnya terjawab karena saat ini dirinya menjadi pilihan utama pelatih Ronald Koeman di Timnas Belanda. Selang beberapa waktu setelah menolak Timnas Indonesia, Tijjani Reijnders pun mengungkapkan perasaan sebenarnya terhadap tempat asal sang ibu. Di depan FIFA, Tijjani Reijnders mengatakan jika dirinya sangat bangga mempunyai identitas Indonesia. Apalagi adiknya yaitu Eliano Reijnders juga memilih gabung skuad ST. Latar belakang Indonesia saya adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Itu adalah bagian besar dari identitas saya, kata Tijjani Reijnders dikutip dari laman FIFA. Sebagai informasi, Tijjani Reijnders mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang bernama Angelina Lekatompesi asal Ambon. Meski sudah memilih Belanda sebagai karir internasionalnya, Tijjani Reijnders mengaku senang masih mendapat dukungan dari supporter Timnas Indonesia. Tijjani Reijnders kemudian memberi komentar soal keputusan adiknya yaitu Eliano Reijnders yang pada akhirnya memilih bela Timnas Indonesia. Eliano Reijnders belum lama ini telah disumpah menjadi WNI dan telah jalani debut bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Melihat momen tersebut, Tijjani Reijnders merasa cukup bangga bisa melihat Eliano Reijnders tampil untuk mewakili Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Bintang AC Milan Tijjani Reijnders akhirnya mau berbicara jujur soal perasaan sebenarnya terhadap Timnas Indonesia yang juga tempat asal dari sang ibu. Padahal, Tijjani Reijnders pernah menolak Timnas Indonesia beberapa waktu lalu dan terbukti kini dirinya tak tergantikan di lini tengah tim Belanda. Semakin banyak pemain yang mulai gabung ke Timnas Indonesia, maka bertambah juga minat diaspora Eropa lainnya untuk gabung ke skuad Shin Tae-yong. Sebagai informasi, saat ini Timnas Indonesia besutan pelatih Shin Tae-yong sudah mempunyai 13 pemain keturunan Eropa yang semuanya sudah debut dengan tim Garuda. Pemain keturunan Eropa tersebut berperan penting dalam keberhasilan Timnas Indonesia di sejumlah turnamen bergengsi internasional, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum lama ini, kontribusi mereka mengantarkan Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tidak mungkin jika mereka bisa mewujudkan mimpi dari jutaan masyarakat tanah air yakni membawa Timnas Indonesia mentas di putaran final Piala Dunia. Di sisi lain, pencapaian luar biasa dari Timnas Indonesia kemudian menarik minat pemain keturunan Eropa lainnya, salah satunya gelandang milik klub MU. Adalah Jordi Weerman, gelandang keturunan Belanda yang sekarang memperkuat klub Liga 1 Madura United atau disingkat MU. Jordi Weerman merupakan pemain Belanda keturunan Jakarta dari sang nenek. Penggawa MU itu sebelumnya dikabarkan pernah menyia-nyiakan tawaran membela Timnas Indonesia. Menurut pengakuannya, PSSI pernah menawarinya untuk gabung ke Timnas Indonesia pada 2022. Namun, saat itu ia sedang sibuk mencari klub baru di Eropa, sehingga kesempatan itu lepas begitu saja.
Lebih lanjut, Jordi Wehrman juga tak menyangka kalau akhirnya ia bisa berlabuh di Liga 1 bersama MU. Padahal, sebelumnya ia malang melintang di kompetisi Eropa. Feyenoord, ADO Den Haag, FC Luzern, hingga HNK Vukovar 1991 menjadi klub Eropa yang pernah diperkuat oleh Jordi Wehrman sebelum berlabuh ke Madura United. Setelah bermain di Liga 1 bersama Madura United, Jordi Wehrman mulai tertarik kembali untuk gabung ke timnas Indonesia. Ia bahkan menanyakan langsung ke PSSI soal proses naturalisasinya. Gelandang milik MU berdarah Belanda ini terang-terangan ingin kembali mendapat tawaran dari PSSI untuk bermain bagi timnas Indonesia. Padahal, pemain keturunan Jakarta ini pernah mengabaikan tawaran dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada tahun 2022 silam. Skuad Garuda terus berbenah untuk meningkatkan kekuatan demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dari 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejauh ini, timnas Indonesia masih belum bisa meraih kemenangan. Skuad asuhan Shin Tae-yong memiliki 3 poin, buah dari 3 hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Namun, hasil terkini melawan Cina berbuah pil pahit dengan skor 1-2, yang membuat timnas Indonesia merasakan kekalahan perdananya. Di bulan November, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa Kevin Dix masih belum bisa dimainkan pada bulan November, karena pemerintahan yang masih dalam proses naturalisasi. Dia berharap agar bek FC Copenhagen tersebut bisa bermain pada 2 laga berikutnya setelah jeda internasional November, yaitu pada Maret 2025 mendatang, melawan Bahrain dan Australia. Kevin Dix seperti yang kami sampaikan ini masih proseskan, kita tahu bahwa pemerintahannya masih transisi. Tapi kita optimis Maret, kata Arya Sinulinga ketika ditemui awak media, Rabu, 30 Oktober 2024. Arya juga menambahkan bahwa proses naturalisasi Dix dilaksanakan bersamaan dengan 2 pemain keturunan lainnya, Noah Latomu dan Estella Loupati, yang akan membela timnas putri Indonesia. Keduanya juga merupakan pemain yang tumbuh di sepak bola Belanda. Noah bermain untuk Fortuna Sittard, selagi Estella membela Telstar. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix akan dinaturalisasi bersama 2 pemain lainnya. Media Belanda Voetbal Primeur mengungkapkan bahwa selain Flamingo, ada 1 nama lagi Milan Manhoef dari Stoke City yang masih berpeluang untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Ryan Flamingo memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia, yang langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan ia membela timnas Indonesia. Namun, ada 1 hambatan signifikan yaitu garis keturunan yang terlalu jauh. Ryan Flamingo memiliki keturunan Indonesia melalui nenek moyangnya di Suriname, negara yang terkenal dengan komunitas keturunan Jawa. YouTuber Yusa Nugraha menjelaskan bahwa darah Indonesia dalam diri Flamingo hanya berasal dari buyutnya. Ini berarti garis keturunannya melebihi 3 generasi, yang bertentangan dengan syarat FIFA untuk perpindahan federasi. Syarat tersebut menyatakan bahwa garis keturunan harus sampai ke kakek atau nenek, bukan buyut. Oleh karena itu, kesempatan untuk Ryan Flamingo dinaturalisasi cukup tipis. Satu-satunya cara bagi Ryan Flamingo untuk bisa bermain di timnas Indonesia adalah dengan bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun. Yusa Nugraha menambahkan bahwa jika Flamingo ingin mengenakan jersey merah putih, ia harus menunggu antara 2 hingga 5 tahun, yang jelas menjadi beban berat. Saat ini, ia bermain di Liga Elit Belanda bersama PSV Eindhoven, yang merupakan salah satu klub terbesar di Eredivisie. Turun ke level yang lebih rendah di Liga Indonesia bukanlah pilihan yang mudah bagi seorang pemain muda yang berpotensi. Dengan semua kendala ini, kemungkinan Ryan Flamingo untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia tampaknya semakin kecil. Ia harus menghadapi fakta pahit bahwa impiannya untuk membela negara asal nenek moyangnya tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Bek tengah PSV Eindhoven, kemungkinan besar tidak akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia meskipun ada tanda-tanda bahwa ia ingin bergabung. Meskipun pemain berusia 21 tahun ini menunjukkan minat, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa proses naturalisasi yang diharapkan tidak akan mudah. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada matchday ke-5 serta ke-6. Dilansir dari laman FIFA, disebutkan bahwa skuad Garuda akan lebih dulu menjamu Jepang pada tanggal 15 November 2024. Kemudian 4 hari berselang, barulah timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi juga di laga kandang. Jika melihat dari rekor pertemuan, timnas Jepang jelas bukan lawan yang mudah buat timnas Indonesia. Tercatat, timnas Indonesia baru sekali menang dari total 5 pertandingan terakhir melawan skuad Samurai Biru.
Kemenangan terakhir timnas Indonesia atas Jepang pun sudah terjadi sangat lama, yakni pada tahun 1981 di ajang persahabatan. Pada pertemuan terakhir, Jepang berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-1 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski secara head-to-head Jepang mampu unggul atas timnas Indonesia, namun tetap saja kekuatan anak asuh Shin Tae-yong bisa membuat media lokal negeri Sakura khawatir. Salah satu media lokal Jepang, Go NEJP, bahkan menyebut pelatih Shin Tae-yong telah membuat pernyataan seram yang jelang pertemuan kontra timnas Indonesia. Menurut laman tersebut, Shin Tae-yong telah mengetahui gaya bermain Jepang dan diprediksi bisa mempersulit timnas mereka untuk amankan kemenangan. Timnas Jepang sangat kuat, tapi saya tahu cara menanganinya. Demikian pernyataan seram pelatih timnas Indonesia asal Korea itu, ditulis judul Go NEJP. Lebih lanjut, Go NEJP juga mengulas sosok Shin Tae-yong yang pernah berhadapan dengan Jepang baik di level klub maupun di ajang timnas. Shin Tae-yong, pelatih berusia 54 tahun, bermain untuk timnas Korea Selatan saat masih aktif, namun bermain melawan timnas Jepang pada tahun 1997. Selain itu, di level klub, ia bermain melawan Yokohama F. Marinos di Liga Champions AFC, ditambah Go NEJP. Saat ini, timnas Indonesia tertahan di urutan kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 3 poin. Anak asuh Shin Tae-yong masih berjarak 7 angka dari Jepang yang kokoh di puncak klasemen usai tampil tak terkalahkan dalam 4 laga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapat sorotan tajam dari media Jepang jelang pertemuan kedua tim di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November mendatang. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong baru saja mengalami kekalahan menyakitkan dari Cina dengan skor 2-1 di laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hasil imbang 3 kali, Jai Itzes dan kawan-kawan takluk dari Cina di kandangnya, membuat pasukan Shin Tae-yong gagal meraih poin penuh pertama. Atas kekalahan ini juga, timnas Indonesia tidak beranjak dari peringkat kelima klasemen grup C, mengoleksi 3 poin. Dua pemain keturunan asal Belanda, Eliano Reijnders dan Mees Hilgers sudah melakoni debutnya saat timnas Indonesia bersua Bahrain. Meski begitu, pada saat kontra Cina, hanya Mees Hilgers yang diturunkan sebagai starter. Eliano Reijnders absen dari laga timnas Indonesia versus Cina. Performa pemain keturunan Eliano Reijnders tak luput dari perhatian Bong Toel. Bung Toel, pengamat sepak bola nasional atau dikenal juga sebagai pengkritik keras Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan sorotan ke Eliano Reijnders pada saat debut melawan Bahrain. Dia waktu itu main setengah babak lawan Bahrain, menurut saya sih ya, gini loh pemain bagus tuh akan langsung dapat kesan, ungkapnya dilansir YouTube Sport TV Indonesia. Berkaca pada Jai Itzes ketika pertama kali diturunkan dan membela timnas Indonesia, Bung Toel mengaku bahwa Jai langsung memberikan kesan. Jika Eliano Reijnders merapat ke timnas Indonesia karena rekomendasi Shin Tae-yong, Bung Toel tegas menyalahkan STY atas itu. Sebagai informasi, Eliano Reijnders saat ini bermain sebagai gelandang untuk PSV Zwolle di kasta tertinggi Liga Belanda yakni Eredivisie. Eliano merupakan adik dari gelandang AC Milan dan timnas Belanda, Tijjani Reijnders. Pasukan Shin Tae-yong mempersiapkan 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain keturunan asal Belanda itu sudah melakoni debutnya saat timnas Indonesia bersua Bahrain. Sejatinya, Mees Hilgers sudah menjadi sorotan media internasional sejak memutuskan akan membela timnas Indonesia. Hal ini karena nilai pasarnya di klub FC Twente di usia yang masih muda. Sosok pengkritik keras Shin Tae-yong menyoroti performa pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia, Eliano Reijnders. Dia melontarkan kritiknya akan performa adik dari gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders. Juga menyentil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia seolah menjadi permata berharga bagi pemain keturunan Eropa. Bagaimana tidak, timnas Indonesia saat ini menjadi pilihan alternatif bagi pemain Eropa apabila tidak dipanggil oleh negara kelahiran mereka. Meski fenomena pemain naturalisasi di timnas Indonesia sudah ada sejak 1950-an, namun pembahasan tersebut semakin menarik ketika skuad merah putih dilatih oleh Shin Tae-yong. Semenjak ditunjuk oleh PSSI untuk menukangi timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong lantas melakukan transformasi dengan mempercayai skuadnya dihuni oleh pemain Eropa. Total ada 13 pemain Eropa keturunan Indonesia yang saat ini selalu diberikan kesempatan oleh pelatih Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Kepercayaan Shin Tae-yong tak disia-siakan oleh pemain naturalisasi tersebut. Mereka langsung membawa timnas Indonesia mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan belum lama ini, timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim-tim papan atas Asia seperti Arab Saudi, Australia, hingga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Namun, meskipun pemain naturalisasi tersebut memberikan prestasi gemilang bagi timnas Indonesia, tapi tetap saja ada suara sumbang yang justru tak mendukung pilihan STY itu. Fenomena tersebut kemudian mendapat tanggapan tegas dari legenda Jerman, sekaligus ex-pelatih Korea Selatan di Piala Asia 2023, Jurgen Klinsmann. Jurgen Klinsmann pun mendukung sikap Shin Tae-yong yang memanggil pemain naturalisasi ke timnas Indonesia karena dinilai bawa manfaat bagi sebuah tim. Pada akhirnya, ini adalah keputusan pemain dan keluarganya, apa yang ingin dia lakukan, di mana dia ingin bermain. Tapi ini bermanfaat bagi setiap program timnas, tentu saja, diujar Klinsmann dikutip dari Goal. Menurutnya, pemain naturalisasi khususnya dari Eropa bakal memberikan timnas Indonesia keunggulan ketimbang rival mereka di kawasan Asia, termasuk saat kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Jika Anda bisa mendapat pemain berkualitas, jika dia mau memilih Indonesia dan membela Indonesia sebagai negaranya, Anda akan memiliki pemain yang lebih solid dari tim-tim rival Anda, pungkasnya. Jurgen Klinsmann lantas mencontohkan Jerman, negaranya yang juga tidak jarang memanggil pemain keturunan ke skuadnya. Mereka justru keluar sebagai juara Piala Dunia. Ini adalah proses alami yang dialami banyak negara. Jerman pun juga, ada banyak sekali pemain berpaspor ganda Turki-Jerman. Beberapa membela Turki, beberapa membela Jerman dan yang lainnya juga, kata Klinsmann. Bahkan, anaknya yakni Jonathan Lee Klinsmann yang sejatinya merupakan warga Jerman malah memilih untuk membela tim junior Amerika Serikat. Itu terjadi juga di keluarga saya. Anak saya bermain untuk timnas junior Amerika Serikat, tapi dia belum bermain di tim senior. Jadi secara teori, jika dia berkembang pesat dia masih bisa membela timnas Jerman, itu kasnya. Hingga pada akhirnya, legenda tim nasional Jerman era 1990-an itu berharap jika pemain naturalisasi yang kini dipercaya Shin Tae-yong bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Jadi saya berharap, jika ada pemain yang karena ikatan emosional keluarga memilih negara Anda, Indonesia, semoga itu bisa memberikan tambahan kualitas jangka panjang bagi timnas Anda, tutupnya. Legenda Jerman sekaligus mantan pelatih tim Korea Selatan Jurgen Klinsmann mengaku heran terhadap pihak yang menentang naturalisasi timnas Indonesia. Jurgen Klinsmann mengatakan bahwa Jerman saja tak mempersoalkan memanggil pemain naturalisasi ataupun keturunan, termasuk ketika juara Piala Dunia 2014. Ia mengaku heran saat tahu ada pihak yang kontra ketika timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong mulai masif dalam memanfaatkan pemain naturalisasi. Bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini timnas Indonesia berada di peringkat kelima. Peringkat pertama masih dikuasai oleh Jepang yang belum kalah dalam 4 pertandingan. Kemudian di peringkat kedua ada Australia, ketiga ditempati Arab Saudi, dan Bahrain di peringkat keempat dengan masing-masing mengumpulkan 5 poin. Timnas Indonesia dan Cina sama-sama mengoleksi 3 poin, hanya berbeda selisih gol. Dengan selisih poin masih begitu tipis, terbuka peluang bagi timnas Indonesia untuk naik ke peringkat atas dan mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Namun, media Jepang tiba-tiba memberikan kabar buruk dengan munculnya ancaman baru bagi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Menurut media Jepang, Football Channel, ada salah satu tim di grup C yang sedang menambah kekuatan mereka dengan pemain naturalisasi baru. Media Jepang tersebut menyoroti langkah Cina yang mendatangkan pemain naturalisasi baru demi menambah daya serang tim. Sebagaimana diketahui, Cina baru bisa mendapatkan poin usai mengalahkan timnas Indonesia. Namun, Cina masih kalah selisih gol dan perlu melakukan upaya ekstra untuk bisa bersaing. Cina akhirnya mendapatkan 1 poin dengan memenangkan pertandingan melawan timnas Indonesia 2-1 di babak keempat, ditulis media Jepang, Football Channel. Namun, mereka berada di posisi terakhir karena selisih gol, dan timnas Cina perlu membangun kembali tim untuk pertandingan mendatang, jelanjutnya. Kabar ini tentu menjadi ancaman bagi timnas Indonesia karena Cina bisa saja menggeser posisi skuad Garuda. Timnas Cina mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dengan menyambut pemain naturalisasi baru, ditulis media Jepang, Football Channel. 2 pemain naturalisasi Cina tersebut berposisi sebagai gelandang dan punya kemampuan dalam mencetak gol serta assist. Timnas Indonesia saat ini sangat membutuhkan poin kemenangan untuk mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Dengan peningkatan kekuatan Cina, tentu bisa menjadi masalah bagi timnas Indonesia ke depannya. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini masih berjuang untuk mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia perlu mengeluarkan performa terbaiknya untuk dapat mengalahkan Jepang.
Di sisi lain, mendadak pelatih Shin Tae-yong meninggalkan Jay Itzes dan kawan-kawan di tengah perlunya kesiapan matang timnas Indonesia menghadapi Jepang. PSSI pun mengkonfirmasi kepergian Shin Tae-yong di tengah persiapan timnas Indonesia melawan Jepang. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi mengatakan jika Shin Tae-yong memilih kembali ke Korea Selatan untuk sementara waktu. Sekembalinya beliau dari Korea Selatan akan dievaluasi, lagi istirahat beliau. Saya tidak tahu persis waktu kembali Shin Tae-yong. Khawatir lupa tanggal pulangnya, kata Yunus kepada awak media, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024. Pergi untuk berguru ke pelatih legenda. Kabar terbaru kepulangan Shin Tae-yong ke negaranya yakni Korea Selatan bukan untuk pelesiran semata. Melainkan, Shin Tae-yong disinyalir tengah berguru ke pelatih legenda asal Korea Selatan yakni Ho Jung-mo. Pasalnya, Ho Jung-mo memiliki rekor belum terkalahkan saat Korea Selatan bersua Jepang yang berjuluk Samurai Biru.